Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dari corona. Mudah-mudahan juga moodnya lagi baik karena market crypto sedang tidak bersahabat. Hari ini pada merah lagi, ya mudah-mudahan teman-teman yang sangkuter sabar-sabar aja dulu, oke. Dari hari ini kita videonya bakalan bahas lagi soal update teknikalnya Bitcoin. Nanti juga ada sedikit soal Binance. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, langsung aja stay tune sampai akhir video, dan kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu guys. Pada hari ini secara global, market cap crypto ada di angka 1,27 triliun dolar. Atau turun sekitar 3,51%. Bitcoin sendiri masih bermain di area sekitar 31.295 dan turun 1,96%. Ethereum di harga 1.870 turun 4%. Binance di harga $298 turun 7%. Cardano 1,16 dolar, XRP 0,57. Dan kedua koin ini, Dogecoin dan Polkadot, terkoreksi cukup dalam seminggu terakhir, udah 20% keduanya. Dan hari ini aja Dogecoin udah terkoreksi 8%, Polkadot 9%. Jadi dalam top 10 mungkin kedua koin ini yang koreksinya paling dalam. Jadi untuk para holder Dogecoin dan Polkadot harap bersabar gitu ya. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin 4 hour dulu. Kita akan mulai dari time frame yang lebih besar seperti biasa. Dan time frame 4 hour, ya mungkin teman-teman udah bosan sih dengar ini ya, bahwa kita masih sekarang bermain di area channel ini di sekitar 43.000 dan juga 30.000. Belum ada yang berubah sama sekali dari hal ini. Dari bulan Mei sampai sekarang kita masih bermain di channel ini. Jadi kita masih menunggu apakah Bitcoin akan mampu breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Dan untuk sekarang pola pergerakannya tidak terlihat cukup baik gitu ya untuk para bull. Karena apa? Tapi kita rekap dulu sebelumnya. Ya pastinya teman-teman udah tahu, kita di beberapa video yang sebelumnya kita mengatakan di sini adalah area akumulasi kita. Kenapa area akumulasi? Karena di sini adalah support yang cukup kuat. Sebelum-sebelumnya juga di sini terjadi bounce yang cukup besar ya. Dan kita kembali retest lagi di area sekitar sini. Tetapi untuk kali ini agak berbeda. Kenapa? Pergerakan harganya tidak sama ya. Kan kalau di sini pergerakannya agak choppy banget atau zigzag gitu ya. Kalau di sini kan agak tajam gitu pergerakannya. Di sini juga sama. Kalau di sini agak berbeda. Dan sebenarnya kita belum mempunyai momentum yang jelas ke atas atau ke bawah. Walaupun ya kalau secara structure ya kita membuat lower low terus lower low lagi dan lower high. Ya memang kalau secara teori harusnya ini ya masih para bear ini masih mendominasi. Cuman di sini kita kayaknya para pembeli dan para penjual ini masih sedang bertarung. Walaupun volumenya sangat kecil guys. Jadi kalau misalnya teman-teman yang trading mau di area sekitar sini tradingnya, saran saya itu harus hati-hati banget, harus waspada. Kenapa harus waspada? Karena alasan pertama, volumenya sangat kecil. Yang kedua, pastinya masih jarang sekali orang yang udah berani masuk ke pasar karena melihat berita-berita di mana-mana bahwa Bitcoin akan down ke 25.000, ada yang bilang 16.000. Kemudian juga ada GBTC unlock yang tanggal 18 nanti besok ya. Itu akan ada unlock paling besar. Otomatis membuat psikologi market agak ketakutan ya. Jadi makanya volumenya agak kecil karena orang masih wait and see, rata-rata masih menunggu dan melihat dulu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin setelah GBTC unlock baru volume kita akan naik lagi setidaknya sedikit gitu ya. Buktinya apa kalau misalnya banyak manipulasi? Nah, ini dia. Ada sekitar 85.000 trader kripto yang terlikuidasi setelah Bitcoin jatuh hampir ke 30 ribuan. Jadi para trader ada sekitar 80.000 yang terlikuidasi atau ya istilahnya margin call lah ya. Atau misal
posisinya itu terlikuidasi intinya. Jadi mereka rata-rata itu loss, dan itu di area sekitar sini. Mungkin banyak orang buy di sini juga dan terlikuidasi bisa jadi. Dan harusnya teman-teman yang follow saya atau subscribe saya ya aman-aman aja, karena ketika kita buy di sini, saya udah pesan ke teman-teman pas harganya masih di sini, saya bilang kalau bisa teman-teman stop lossnya ditaruh ke break even saja, karena masih rentan akan manipulasi, dan kedua masih ada kemungkinan kita retest lagi ke bawah, dan itu yang terjadi. Untuk sementara kita belum ada melihat setup yang jelas apakah kita bakalan breakdown ke bawah atau breakout ke atas. Untuk sementara masih sideways banget, walaupun di time frame 1 hour kita volumenya sangat kecil. Tapi catatan yang penting yang perlu teman-teman tahu, cukup dua aja. Yang pertama, kalau misalnya selama kita masih bermain di sekitar 31.000 dan 30.500 di sini, kita masih di atasnya, itu masih ada kemungkinan ya kita masih bisa naik ke atas. Tapi kalau misalnya nanti breakdown ke bawah, misalnya udah sekitar pokoknya kalau udah breakdown ke bawah 30.500, di bawah 30.500, teman-teman sudah harus hati-hati kalau misalnya teman-teman pengen buy, karena kalau sudah breakdown ke bawah ya otomatis pola descending channel kita ini udah tidak valid. Kedua juga area akumulasi kita juga udah terlewati, dan kalau misalnya kita close candle-nya di bawah sini, ya kemungkinan besar kita bakalan retest ke bawah, at least ke sini atau kita bakalan membuat lower low yang baru ke sekitar 27.000 untuk retest lagi trendline di sini. Nah, di sekitar sini. Itu skenario untuk bearishnya. Kalau bullishnya ya selama kita masih bermain di atas 31.000 dan 30.500, kita masih ada kemungkinan untuk naik ke atas. Dan kita perlu wait and see aja. Kalau misalnya teman-teman mau trading di masa-masa sekarang, saran saya super hati-hati, super waspada, karena kalau volumenya sangat kecil, sangat rentan teman-teman dimanipulasi oleh para pemain besar. Oke? Itu aja untuk pesan saya kalau misalnya Bitcoin, karena belum ada pergerakan yang cukup signifikan sebenarnya, jadi nggak ada juga yang banyak yang bisa kita bicarakan soal Bitcoin. Sekarang kita ke Binance. Dan Binance terkoreksi cukup dalam dari harga kemarin sekitar 320-an itu high-nya. Sekarang ada di angka $297. Memang sebelumnya juga kita udah bahas ya bahwa masih ada kemungkinan Binance akan melakukan hal seperti ini, koreksi 3 wave sebelum kita naik lagi ke atas, dan kemungkinan besar itu yang akan terjadi kalau misalnya Bitcoin bisa bertahan ya. Tapi kalau misalnya Bitcoin drop terus ya kemungkinan juga kita akan longsor, karena ya perlu teman-teman camkan juga, ingat juga bahwa namanya altcoin itu ya sangat berpengaruh dengan pergerakan harganya Bitcoin. Nah, kenapa Binance Coin setelah kemarin performanya terbilang yang paling bagus di antara top 10 coin, hari ini malah terkoreksi cukup dalam sekitar 7%. Salah satu alasannya mungkin juga karena ini, yaitu Binance stock token sales effective immediately. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sering memakai Binance untuk memakai fitur-fiturnya, mungkin tahu salah satu fiturnya bahwa Binance ini sebenarnya bisa membeli stock token atau token yang mencerminkan harga sebuah saham. Misalnya Binance mempunyai token Tesla. Jadi teman-teman itu bisa membeli saham Tesla tidak secara langsung, tapi berbentuk token Tesla di dalam Binance. Ngerti ya maksud saya? Jadi Binance ini membuat sebuah token yang harganya disamakan dengan sebuah saham. Jadi misalnya harga saham Tesla hari ini misalnya $400. Ya, token ini juga nanti harganya $400. Jadi harganya mengikuti harga saham tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sempat beli, teman-teman harus keluar secepat mungkin. Harus dijual secepat mungkin karena Binance sudah stop sales stock tokennya. Dan di sini udah dikatakan user who currently hold stock token may sell or hold them over the next 90 days. User will be no longer be able to manually sell or close their position after 2021 10/14. Jadi dikasih waktu 3 bulan bagi teman-teman yang membeli stok token itu.
harus segera dikeluarin, atau misalnya teman-teman masih pengen hold maksimal itu 90 hari ke depan. Kalau misalnya teman-teman masih tidak keluar, maka teman-teman nggak akan bisa menjual lagi token tersebut, otomatis uang teman-teman hangus. Jadi teman-teman yang beli stok token harus keluar sekarang. Dan mungkin gara-gara hal ini juga Binance itu drop ya 7%. Tapi ya overall Binance masih bermain di area sekitar sini aja, dropnya nggak parah-parah banget. Ya mudah-mudahan kalau Bitcoin masih bisa membuat momentum bullish, ya harusnya kita masih bisa melihat skenario kita yang ini. Dan ini mungkin juga yang diharapkan oleh para holder Binance yang kebanyakan masih sangkut mungkin. Dan alasan kedua kenapa ini masih bisa terkoreksi cukup dalam, ya karena kita juga sekarang udah breakdown dari trendline ini. Konsolidasi mungkin kita akan breakdown lagi dan terkoreksi ke sekitar areal 280-an di sekitar sini ya. Karena di sini juga ada support yang lumayan ya di sekitar sinilah. Oke. Baru dari sini kita bisa melihat apakah kira-kira kita akan bounce lagi ke atas atau kita akan melanjutkan pergerakan ke bawah. Oke. Jadi untuk sementara video hari ini sampai segitu dulu guys. Semoga bermanfaat video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah sediain waktu untuk nonton setiap harinya. Dan terima kasih juga yang udah bantu-bantu komen, bantu-bantu like, bantu-bantu share. Semoga Tuhan membalas kebaikan teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman suka video hari ini, jangan lupa juga untuk dibantu like dan share. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.